个世界是什么模样？走过山水一场梦一场，那迎风呐喊的海浪，要多久多久才会遇上？那深埋心底的愿望，要多久多久才会登场？沿途一身泥泞跌撞的越来越回去的泪，才能淹没了脆弱。你发誓更勇敢于生与搏，别怕未来的模样不负曾经的凝望。有多少理想，就有多少次穿肠。那沿途的风浪，也不过就这样。这一路光景有你在身旁。 Selamat datang di Bangkobel Donghua. Sebelum lanjut ke alur cerita, support channelnya dulu ya sahabat Donghua, dengan cara klik tombol subscribe dan like videonya. Terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi hayu kita simak. Xiao Xiao memberikan senyum dingin yang berlawanan. Bagaimana kita tahu kalau kita tidak mencoba? Namun, Anda adalah master jiwa sistem serangan, jadi Anda tidak mungkin berada tepat di sebelah kami saat pertempuran dimulai. Mari menyebar sedikit, katakanlah 30 meter. Petik 2. Ketika Huo Yuhao mendengarkan argumen keduanya, dia secara bertahap menemukan betapa pintarnya Xiao Xiao. Berbagi deteksi spiritualnya memiliki diameter 50 meter, sehingga bagi Xiao Xiao untuk meminta Wang Dong untuk memulai 30 meter jauhnya setara dengan menyuruhnya memasuki kisaran deteksi spiritualnya begitu ia bergerak. Wang Dong setuju tanpa ragu sama sekali. Xiao Xiao kemudian berkata, kamu bisa terbang, tetapi kita tidak bisa. Ini adalah sesi latihan, jadi sebaiknya kamu tidak terbang begitu kamu mulai kalah. Petik 2. Wang Dong menjawab dengan sangat santai. Aku tidak akan meninggalkan tanah lebih dari 5 meter. Lalu, saya akan menuju. Kamu bisa berteriak, mulai, saat kalian sudah siap. Ketika dia selesai berbicara, dia mulai berjalan pergi. Xiao Xiao segera berbalik ke arah Huo Yuhao dan berkata, monitor kelas, mari kita layang-layang ini. Ini akan baik-baik saja jika Anda hanya menggunakan berbagi deteksi spiritual Anda untuk mendukung saya. Mari kita buat pria sombong itu makan rugi. Petik 2. Jika ini sebelum Huo Yuhao datang ke Akademi Shrek, dia pasti tidak akan tahu apa itu kiting. Namun, dia sangat jelas tentang apa itu sekarang. Itu adalah taktik yang mengandalkan mundur ketika seseorang bertarung. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, baiklah, aku akan membantumu. Dia juga ingin melihat seberapa kuat Xiao Xiao dan Wang Dong. Selama 3 bulan terakhir, dia tidak pernah bisa melihat seberapa kuat Wang Dong benar-benar ketika dia menggunakan jiwa bela dirinya untuk bertarung. Namun, dia mengerti bahwa meskipun Wang Dong sedikit lebih sombong dari yang lain, dia hanya percaya diri, tidak sombong. Ini karena kepercayaan diri datang dari kekuatan. Jarak antara kedua belah pihak dengan cepat tumbuh lebih besar. Wang Dong dengan malas bersandar pada pohon besar dan menatap dua yang berjarak 30 meter darinya. Dia bahkan sedikit meningkatkan jarak di antara mereka. Dia mengangkat tangannya dan melambai pada Huo Yuhao dan Xiao Xiao, menunjukkan bahwa dia sudah siap. Xiao Xiao dan Huo Yuhao berdiri berdampingan. Xiao Xiao memiliki tubuh mungil, dan agak pendek dibandingkan dengan anggota kelas lainnya. Dia bahkan memiliki gelar, kecantikan berukuran saku. Dia melirik Huo Yuhao dan mengangguk. Monitor kelas, tolong bantu aku. Baik. Baru kemudian Xiao Xiao berbalik dan berteriak ke arah Wang Dong, mulai. Begitu dia berbicara, dia melepaskan jiwa bela dirinya. Dua lampu kuning secara bersamaan menyala begitu mereka bangkit dari kaki Xiao Xiao. Dia sebenarnya adalah Grandmaster Jiwa. Ketika Huo Yuhao melihat ini, dia dalam hati memerah karena malu. Dua cincin jiwa yang bersinar naik dari kaki Xiao Xiao, tetapi sepertinya tidak ada yang terjadi pada tubuhnya. Namun, bayangan hitam dengan cepat mengembun di atas kepalanya, jelas membentuk kuali berkaki 3 yang memiliki 2 pegangan dan diameter sekitar 1 meter. Ini adalah jiwa bela diri utama Xiao Xiao, Three-Life Soul Cruise Cauldron. Huo Yuhao mengaktifkan berbagi deteksi spiritual pada saat yang sama, menyebabkan cincin jiwa putih bangkit dari kakinya. Melihat Xiao Xiao tidak bisa membantu tetapi merasa agak lemah. Dia berpikir dalam hati, tidak heran monitor kelas berkultivasi sekuat dia, bakatnya benar-benar kurang. Petik 2. Namun, Xiao Xiao dengan cepat terkejut oleh adegan misterius yang ditunjukkan oleh berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao padanya. Segala sesuatu dalam diameter 25 meter dari mereka langsung menjadi sosok 3 dimensi dalam benaknya. Dia pada dasarnya bahkan tidak harus memikirkan mereka juga, informasi tentang mereka dengan cepat muncul dalam benaknya. Dia bahkan bisa dengan jelas merasakan keberadaan setiap helai rumput dan sedikit vegetasi di dalam area yang mengelilinginya.
Lebih jauh, di samping pemandangan tiga dimensi yang tiba-tiba dia terima, dia merasa seolah-olah dia tiba-tiba memiliki otak ekstra yang dapat membantunya memproses informasi baru yang dia terima. Ketika Xiao Xiao melirik Huo Yuhao, heran, Wang Dong sudah mulai bergerak. Meskipun Wang Dong tampaknya memandang rendah Huo Yuhao dan Xiao Xiao di permukaan, dia sama sekali tidak ceroboh. Dia secara pribadi mengalami berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, jadi dia sepenuhnya menyadari fakta bahwa itu bisa memprediksi pergerakan lawan. Sepasang sayap biru mempesona langsung menyebar dari punggungnya, menyebabkan tubuh Wang Dong juga ditutupi dengan warna eksotis yang sepertinya terus berubah antara biru dan ungu. Selain itu, beberapa bola cahaya keemasan muncul pada sepasang sayapnya yang besar dan menyala, membentuk huruf V. Saat dua cincin jiwanya bangkit dari kakinya, satu kuning dan satu ungu, Radiant Butterfly Goddess-nya dilepaskan sepenuhnya. Dengan cepat, Wang Dong bergegas keluar dengan kecepatan tinggi. Bola-bola cahaya di sayapnya mulai memancarkan kekuatan jiwa, yang menyebabkan kecepatannya untuk langsung mencapai tingkat ekstrim. Ini bukan keterampilan jiwa, tetapi keterampilan bawaan yang dimiliki oleh Radiant Butterfly Goddess-nya. Dari ini saja, bisa dilihat seberapa kuat jiwanya. Peningkatan kecepatan Wang Dong yang tiba-tiba menyebabkannya langsung melintasi jarak 10 atau lebih meter, dia sudah hampir tiba di depan Huo Yuhao dan Xiao Xiao. Hasil dari master serangan sistem jiwa mendekati dua master sistem kontrol jiwa yang tidak memiliki sarana untuk melibatkannya dalam pertempuran jarak dekat bisa dibayangkan. Kekalahan mereka tampaknya tidak terhindarkan. Ketika Wang Dong hanya berjarak 25 meter dari Huo Yuhao dan Xiao Xiao, representasi digital dari gerakannya langsung muncul di otak Xiao Xiao. Ini termasuk lintasan gerakannya, perubahan menit di tubuhnya, perubahan terkecil dalam jiwa bela dirinya. Bahkan rotasi kekuatan jiwa Wang Dong dalam meridiannya bisa samar-samar diperiksa oleh Xiao Xiao. Xiao Xiao sama sekali tidak terlihat bingung. Cincin jiwa Huo Yuhao, yang hanya merupakan cincin jiwa 10 tahun, sudah sangat mengejutkannya. Saat dia menyaksikan Wang Dong mendekati mereka, dia memutuskan untuk bergerak juga. Dia mengarahkan tangan kanannya ke arah Wang Dong, menyebabkan kuali selebar 1 meter di atasnya terisi ke depan. Itu tidak langsung menuju Wang Dong, tetapi menuju satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Selain itu, ia juga menggunakan keterampilan bawaan yang dimiliki jiwa bela dirinya. Ia menunda penggunaan keterampilan jiwanya. Wang Dong berada di posisi yang sangat sulit karena posisi kuali hitam besar, karena saat ini terbang langsung ke satu-satunya jalan yang bisa dia ambil. Ini jelas merupakan aplikasi cerdik dari berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao, tidak diragukan lagi. Jika bukan karena bantuan Huo Yuhao, Xiao Xiao harus mengandalkan penglihatannya dan fluktuasi kekuatan jiwa Wang Dong untuk membuat penilaian, yang pasti tidak akan seakurat sekarang. Pada saat tidak berdaya ini, Wang Dong tiba-tiba mengontrak sayap kirinya. Ini memungkinkan tubuhnya berputar sedikit di udara, sedikit mengubah lintasannya. Namun, ia menjadi lebih tertekan ketika kuali hitam langsung bergeser, memungkinkannya untuk terus menghalanginya. Tinjauan ke masa depan. Xiao Xiao secara tidak sadar menoleh ke Huo Yuhao yang bermata emas. Dengan berbagi deteksi spiritualnya, dia bahkan tidak perlu melihat Wang Dong. Dia hanya perlu mengikuti instruksi berbagi deteksi spiritual Huo Yuhao untuk melanjutkan serangannya. Ini tidak bisa lebih mudah baginya. Namun, Wang Dong tidak akan mengakui kekalahan. Dia terus mengepakkan sayapnya saat dia melayang di udara, meningkatkan kecepatannya beberapa kali. Meskipun demikian, Huo Yuhao masih bisa merasakan rotasi jiwanya melalui deteksi spiritualnya, sehingga ia dapat secara konsisten memprediksi pergerakannya. Baginya untuk mencoba menghindari Trilight Soul Cross Cauldron karya Xiao Xiao sementara itu di bawah kendalinya jelas tidak realistis. Wang Dong merasa tertekan. Dia hanya bisa berteriak, Huo Yuhao, kau tidak manusiawi. Baiklah, aku tidak akan menghindar, aku akan memaksaku masuk. Petik 2. Cincin jiwa pertamanya tiba-tiba menyala ketika dia berbicara, sedangkan cahaya keemasan di mata Huo Yuhao tiba-tiba juga menyala. Dengan deteksi spiritualnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa dalam tubuh Wang Dong berputar dengan cara yang eksplosif, melonjak dengan gila ke sepasang sayap depannya. Di sisi lain, sayap belakangnya telah dibentangkan demi menjaga keseimbangannya.